promise. I am willing with Allah is my Lord, and Islam is my religion, and Muhammad is a prophet and a messenger of Allah. My Lord, add me the sciences and give me the understanding. Amin. Oke semuanya, boleh duduk lagi. Yes, alhamdulillah. Adakah yang bergabung lagi teman-teman kita? Oh, ada Mbak Ales. Alhamdulillah Mbak Ales sudah bergabung. Yes, sudah ada Mbak Ales, ada Mbak Deva, Mbak Salsa, ada Mbak Filza, ada Mas Habibi. Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai belajar tentang gunung ya. Tadi Ustazah sudah cerita ya. Gunung itu diciptakan oleh Allah supaya bumi kita tidak goncang. Maka Allah ciptakan gunung. Kan bumi kita itu bergerak-gerak terus itu tanahnya. Nah, supaya tidak goncang setiap hari, maka Allah jadikan kuat dengan cara menancapkan gunung. Oke, terus tadi kita juga sudah mengingat kembali ya tentang manfaatnya gunung sebelum gunung meletus. Ada dua. Satu, untuk apa ya? Masih ingat tadi? Untuk apa? Tempat penyimpanan air. Kan di gunung itu banyak sekali sumber-sumber air ya. Ada air terjun, ada air yang keluar dari dalam tanah. Di gunung itu banyak dan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Terus manfaat lagi gunung sebelum meletus. Manfaatnya adalah untuk tempat hidup hewan. Ada singa, ada monyet, ada ular, ada harimau, dan lain-lain. Rusa juga. Terus selain itu juga berfungsi atau bermanfaat sebagai tempat untuk bercocok tanam, untuk menanam sayur-sayuran, karena di sekitar gunung itu tanahnya sangat subur sehingga sangat cocok untuk menanam sayuran, wortel, kentang, kemudian apalagi ya tomat, sawi, sendok, dan lain-lain. Banyak sekali sayuran-sayuran yang tumbuh subur di sekitar gunung. Terus satu lagi manfaat gunung sebelum meletus adalah sebagai tempat untuk berwisata ya. Jadi bisa untuk tempat pariwisata seperti di Baturaden, di Kaliurang, atau di Pegunungan Dieng, dan lain-lain. Masih banyak lagi tempat-tempat yang daerah sekitar gunung yang dijadikan sebagai tempat wisata. Ada Mas Muhammad. Alhamdulillah Mas Muhammad juga sudah bergabung. Baik, sekarang kita akan melihat video. Siapa yang mau lihat video? Video gunung meletusnya. Tapi sebelumnya Ustazah mau kasih tahu dulu nih. Gunung ya. Gunung. Oh, itu videonya sudah muncul ya. Ini adalah gunung yang meletus. Nah, lihat. Daerah sekitarnya itu memerah ya. Iya. Sehingga gunung itu mau
meletus, daerah di sekitar gunung itu terasa panas. Hawanya panas. Sehingga karena sangat panas, terasa panas, hewan-hewan yang hidup di sekitar gunung itu pada turun dari gunung mencari tempat yang lebih aman. Ya, tuh satu, hawa atau udara di sekitar gunung panas. Itu tandanya gunung sudah mau meletus. Terus hewan-hewan yang hidup di sekitar gunung pada turun mencari tempat yang lebih aman. Terus yang ketiga, sumber-sumber air yang ada di sekitar gunung itu mengering. Ya, sumber-sumber airnya mengering, padahal biasanya di gunung itu kan sumber airnya banyak. Nah, ketika gunung mau meletus, sumber airnya banyak yang kering. Terus gunungnya itu mengeluarkan asap. Gunungnya mengeluarkan asap. Itu pertanda gunung itu sedang aktif mau meletus. Ya. Selain itu juga sering terjadi getaran-getaran atau gempa dari dalam gunung. Nah, ini adalah ayat tentang gunung. Ya. Lihat aku nggak bisa lihat dari sana. Oh, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat apa? Tentang gunung meletus. Bukan tentang gunung meletus, tentang penciptaan gunung. Ya. Nah, dan Dia Allah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 15. Wa alqafil ardi rawasiya antamida bikum wa anharu wasubulal ta'alakum tahtadun. Ya Allah menciptakan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu. Dan Ya Allah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Oke, sekarang kita akan lihat ya gunung meletus. Kita akan lihat videonya bersama-sama tentang gunung meletus. Apa saja sih yang dikeluarkan oleh gunung yang meletus? Tanda-tandanya tadi sudah Ustazah ceritakan ya. Gunungnya mengeluarkan asap. Ada akarnya. Ya. Belum keluar ya. Belum ada ya? Belum kelihatan ya? Belum ada ya? Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan belum videonya teman-teman? Sudah kelihatan belum video teman-teman? Ah, ini dia. Ah, ini dia.
Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Lihat, keluar asapnya ya. Berarti gunung ini aktif, sedang ada apa namanya ya? Mana sih suaranya? Enggak kedengaran suaranya ya? Dia lulus. Mass evacuation alert. One of world's most dangerous volcanoes threatens to blow. January 23rd, Ada suaranya ya? 2016. Lihat tuh. Keluar apanya itu? Subhanallah. Alert after the monster peak Itu begins spewing toxic gas and ash. keluar Asapnya asapnya volcano. itu juga mengeluarkan pasir, Nearby city was sent pasir, kerikil. Mana sih suaranya? ready to Iya, suaranya memang kecil teman-teman. The next Yang mana nggak ada? fourth most populated city and home to 20 million people. Wildly Pakai bahasa Inggris. people living there, and all could be at risk in both sites in the event of a catastrophic eruption. The volcano alert follows earlier Apa keluar dari gunung yang meletus? Mexico, the 3,850 Pasir. Ya. Terus pasir yang panas. Batu-batu yang panas. Batu yang besar tuh ya. Ini yang keluar asapnya dulu. Jadi asap panasnya keluar dulu. Nah, lihat keluar api juga ya teman-teman ya. Lihat apinya keluar. Wow, tuh apinya keluar, laharnya keluar. Lihat itu api dari dalam gunung itu keluarnya itu. Setelah mengeluarkan asap keluarlah. Selain itu juga keluar batu-batu kecil, batu. Iya tuh ya, Masya Allah. Mengerikan ya teman-teman ya. Nah, daerah di sekitar gunung itu sudah pasti sangat panas karena gunungnya mengeluarkan api. Batunya nggak kelihatan ya karena dilihat dari jauh. Jadi batu-batu yang keluar dari dalam gunung itu tidak terlihat. Gunungnya berasap, kemudian meletus. Sebelumnya itu terjadi gempa, teman-teman. Gempa, sering banget terjadi gempa. Lalu tiba-tiba meletuslah si gunung itu. Keluarlah asapnya. Keluarlah. Ini awan panas namanya. Kalau orang-orang menyebutnya wedhus gembel. Ya. Orang-orang nyebutnya wedhus gembel, tapi itu adalah udara yang sangat panas. Tuh ya kayak asap ya, kayak asap tebal ya. Nah, itu yang keluar di pinggir-pinggirnya itu namanya adalah lahar. Lahar itu bentuknya seperti lumpur ya, seperti lumpur cair itu ya, tetapi sangat panas. Nah, lihatlah tuh. Ini adalah lahar teman-teman, lahar yang keluar dari dalam gunung. Oh. Tuh, apinya keluar ya. Wow, Masya Allah. Ini pohon yang ada di sekitar gunung ketika mereka pohon kena lahar itu pohon-pohonnya langsung mengering karena ini sangat panas. Ini orangnya melihat dari jauh teman-teman. Ya, boleh ini pakai kamera jarak jauh.
Tuh, ada batu-batu yang keluar itu ya, yang seperti titik-titik putih itu adalah batu-batu yang keluar dari dalam gunung. Ya, meleleh. Nah, ini namanya lelehan lahar ya. Lahar yang sangat panas yang keluar dari dalam gunung. Jadi seperti sungai ya mengalir di sekitar gunung. Tuh, lihat sungainya berwarna merah. Ini sangat panas. Kalau sungainya itu kena aliran lahar, maka ikan-ikan yang ada di sungai itu pun akan mati karena sungainya jadi sangat panas. Gambar gunung, Mas Afik tadi lihat gunung kan? Itu kan. Gunungnya berapi. Nanti kita lihat gunung berapi di sana ya. Oh ya. Wow. Subhanallah ya. Ini daerah di sekitar gunung yang tadinya menghijau, banyak pohon-pohon. Pergi di tempat ini. Meletus itu akan rusak semua. Pohon-pohonnya kering. Kalau ada bangunan rumah di sekitar gunung, bangunannya juga rusak. Karena ini panas. Oh, siapa sudah pernah melihat gunung meletus? Belum ya? Iya nih, aliran laharnya sampai seperti apa ya? Seperti danau. Oh, seperti danau. Langsung banget di sekolah. Sudah hampir selesai nih videonya teman-teman. Wow. Nah, sudah selesai. Ada lagi? Ada lagi. Kita akan lihat video Bulan kayak masih tentang gunung ya teman-teman. Nah, ini adalah suasana menjelang gunung meletus. Ini ada sebuah kota di dekat gunung. Ini kotanya sudah dikosongkan, orang-orangnya sudah mengungsi. Semuanya sudah pada pergi meninggalkan kota itu. Rumah-rumahnya masih ada ya teman-teman, lihat. Rumah-rumahnya masih bagus, masih kokoh berdiri. Nah, terus lihat gunungnya sudah mulai kelihatan asapnya keluar ya. Nah, ini menandakan bahwa dia sedang di dalam gunung itu sedang bergemuruh, laharnya mau keluar. Sini. Nah, tuh. Lihat ya rumah-rumah di sekitarnya ini masih bagus ya teman-teman. Lihat nih rumahnya nih. Nah, ya. Rumahnya masih bagus, gentengnya masih bagus. Nah, nanti ketika gunungnya meletus, nanti ini rumah-rumah ini ambruk semua. Karena apa? Kena serpihan-serpihan batu, kan batu-batu besar. Nah, lihat asapnya udah mulai keluar. Itu namanya awan panas atau wedhus gembel kalau orang-orang Jawa bilang. Ini udaranya sangat panas. Keluar asap. Iya, keluar asapnya itu. Di sana sudah tidak ada orang yang tinggal. Nah, ya Allah nih, ini mulai malam ya. Ini gunungnya sudah mulai mengeluarkan materialnya. Sudah mulai lihat rumah-rumah yang tadi bagus sudah tertutup debu. Rumah-rumahnya langsung. Sebenarnya masih siang ya, ini belum malam teman-teman, tapi karena gunungnya itu sudah mengeluarkan pasir, debu, asap, sehingga daerah sekitarnya terlihat gelap. Nah, ini gunungnya sudah mengeluarkan api. Ya, jadi ini batu-batu yang panas yang masih ada apinya itu pada keluar dari gunung, kemudian menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tadi rumahnya ini masih bagus ya sebelum gunungnya meletus ya teman-teman ya. Nah, sudah
roboh lah, itu ada yang roboh tuh. Ya Allah. Ya, ada yang roboh. Ini sudah malam ini. Nih, rumah yang di depan ini sudah roboh. Yang di sebelah kanannya itu masih berdiri, tapi itu sudah penuh dengan debu. Nah, sekarang malah roboh. Tidak kuat menahan beratnya debu dan pasir lah itu. Dan tidak ada yang tersisa lagi di tempat itu. Semua rumah-rumahnya sudah rata dengan tanah karena ketutup oleh pasir yang panas, debu yang panas, dan juga batu-batu. Ini jam 1 malam ini. Gelap ya, tapi di sekitar gunung itu terang karena gunungnya masih mengeluarkan lahar. Sehingga di situ masih terlihat terang. Nah, ini sudah mulai pagi. Jam 6 pagi, lihat rumahnya. Rumah-rumah yang tadi berdiri kokoh sekarang ada nggak, teman-teman? Tidak ada. Pada di mana tadi rumahnya ya? Padahal tadi di sini ya. Semuanya itu sudah roboh, terkena. Ada yang nih, yang ini yang merah-merah ini berarti ini kena laharnya gunung tadi ya. Ada yang kena batu, ada yang kena pasir, tertimbun semuanya di sini. Nah, ini yang terjadi setelah gunungnya meletus. Memang terjadi kerusakan di mana-mana. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Setelah gunung itu, oh ini malah turun lahar lagi nih ya. Nih lihat-lihat nih. Yang hitam-hitam itu, nah ini awan panasnya turun lagi ternyata. Awan panasnya menutupi ya, sudah sampai ke kamera. Nah, lihat, ini esoknya, esok harinya, dilihat pemandangannya, wow, sudah tidak ada rumah ya teman-teman ya. Tidak ada rumah lagi. Nah, tetapi setelah kerusakan itu, kemudian Allah menjadikan daerah di sekitar gunung itu menjadi subur. Nah, tuh lihat. Wow, ini daerah di sekitar gunung itu menjadi sangat subur. Sehingga bisa ditanami bermacam-macam sayuran. Dan sayurannya akan tumbuh dengan subur seperti ini. Selain itu teman-teman, tadi itu kan kalian melihat ya, ada yang merah-merah itu mengalir ya keluar dari gunung, itu namanya lahar. Lahar itu pada mengalir ke sungai-sungai di sekitar gunung, sehingga menyebabkan sungai-sungainya itu penuh dengan material gunung. Nah, dari situlah manusia bisa memanfaatkan ya, ketika laharnya sudah menjadi dingin, setelah berhari-hari itu laharnya kan menjadi dingin. Nah, kalau sudah menjadi dingin, maka manusia itu bisa memanfaatkan, diambil pasir-pasirnya ya. Orang-orang itu kemudian menambang pasir, dikeruk. Untuk apa pasirnya? Untuk membuat bangunan, bisa jadi rumah, jadi jembatan, jadi jalan, jadi gedung ya, jadi bangunan-bangunan yang lain, jadi masjid, jadi sekolahan ya kan. Nah, selain pasir-pasir itu juga batu-batu yang besar ataupun yang kecil itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk bangunan. Sudah ya Mbak, ada lagi nggak? Ya. Nah, itu teman-teman, alhamdulillah ya sudah melihat ya. Jadi sudah lihat videonya. Ya, apa yang terjadi ketika gunung meletus ya? Daerah sekitar gunung yang tadinya indah, yang tadinya bagus, tertutup dengan pasir, dengan debu, dengan lahar. Nah, tapi setelah semuanya itu dingin, maka daerah sekitar
sekitar gunung itu menjadi subur kembali. Bisa dijadikan tempat wisata lagi, bisa dijadikan sebagai tempat bercocok tanam lagi. Hewan-hewan yang tadinya pada pergi meninggalkan gunung kembali lagi ke sekitar gunung karena sudah tidak ada letusan lagi. Terus sumber-sumber air yang tadinya kering, mengeluarkan airnya lagi. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat Ustazah akan praktek membuat tiruan gunung meletus. Siapa yang mau lihat? Ya, tugas kalian hari ini adalah membuat apa? Tiruan gunung meletus. Ya, oke. Bahan-bahannya adalah lihat, ini ada baking soda atau soda kue. Ya, nih, ini soda kuenya ya. Kemudian ada cuka. Ya, kemudian ada supaya nanti laharnya itu terlihat ada gelembung-gelembungnya, kita pakai sabun yang untuk mencuci, sabun yang bubuk ya. Kemudian apa namanya ya, pewarna-warna merah ya, pewarna-warna merah yang sudah dikasih Ustazah waktu itu ya, nanti dicairkan dulu dengan air seperti ini. Nah, terus kita buat gunungnya. Ini loh, ini tiruan gunungnya ya. Nah, di tengah-tengahnya gunung itu kita buat kawahnya. Kita buat kawahnya ya. Nah, ini sudah ada lubangnya. Ini dibuatnya pakai pasir ya. Boleh membuat tiruan gunungnya, boleh pakai pasir, boleh juga pakai tanah ya. Nah, terus botolnya yang kecil itu yang untuk kawahnya kita masukkan. Nah, akan lebih mudah kalau botolnya dipasang dulu baru dibuat gunungnya ya. Nah, nanti di sekitar gunungnya buat tanaman-tanaman ya. Kita pasang tanaman-tanaman, kalian bisa ambil di sekitar rumah kalian itu pasti ada tanaman-tanaman ya yang kecil-kecil, nanti bisa dipasang di sekitar gunung. Jadi seperti lihat ada tanaman-tanamannya ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita memasukkan soda kuenya. Soda kuenya dimasukkan ke dalam botol yang ada di sini di kawahnya ya. Nah, setelah itu kita campurkan juga. Ya, ini adalah deterjen ya, sabun yang untuk mencuci ya, sabun yang bubuk. Nah, kita masukkan supaya nanti ketika meletus gunungnya itu terlihat, laharnya itu terlihat ada seperti semacam busa-busa. Nah, terus kita masukkan cairan warna merah. Cukupnya saja. Selanjutnya kita akan tuangkan cukanya. Kita tuangkan cukanya ya teman-teman. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Oke, lihat ya. Kita tuangkan cukanya. Nah, laharnya sudah muncul teman-teman. Lihatlah. Laharnya muncul.
Wow, kita tuang cuka lagi yuk. Biar laharnya semakin banyak. Nah, wow. Ya, tuh laharnya keluar dari dalam gunung. Nah, nanti kalian bisa praktek seperti ini ya, teman-teman ya. Tuang lagi. Laharnya keluar lagi. Ayo. Wah, keluar lagi. Ada yang ke sisi sebelah kiri, ada yang ke sisi sebelah kanan. Wah, banyaknya. Oh, semakin banyak laharnya yang keluar. Wow, banyak sekali teman-teman. Lihat. Nah, ini andaikan ini adalah lahar yang sebenarnya, maka tanaman-tanaman yang ada di sekitar gunung ini mati. Kenapa mati? Karena lahar ini adalah panas, teman-teman. Tuh, ya. Ya, wah, subhanallah. Yuk, kita tambahkan lagi biar tambah banyak lagi. Tambah merah ya teman-teman ya. Laharnya semakin banyak keluarnya. Biar tambah lagi, kita tambahkan cuka lagi teman-teman. Kalau kita tambahkan cuka lagi, maka ini akan keluar lebih banyak juga. Lebih banyak lagi ya laharnya ya yang keluar ya. Wah, banyaknya. Bagus ya teman-teman ya. Bagus. Bagus nggak Mas Afik? Bagus. Nah, ya begitu ya teman-teman ya. Oke. Nanti kalian membuat tiruan gunung seperti ini, kemudian praktek dengan bahan yang sudah dibagi Ustazah minggu lalu. Ustazah sudah membagi soda kue, Ustazah juga sudah membagi cairan bubuk warna, ya bubuk warna merah. Nah, nanti anak-anak tinggal menambahkan cuka, ya nanti beli cuka ya. Kemudian juga sedikit sabun cuci. Nah, nanti Ustazah kirim. Ya, bagaimana Mas? Apa Mas Umam? Aku udah punya. Iya, apa? Oh, udah pernah. Udah punya cuka, Us. Oh, ya udah punya cuka ya. Yang belum punya nanti beli ya. Oke teman-teman, sudah dulu ya belajarnya tentang gunung hari ini. Ustazah akhiri. Oh iya, tadi kan ya. Mbak Deva dipimpin. Ayo Mbak Deva. Sikap. Siap. Yang ke tangannya. Membaca bersama. Segala Allah Tuhan Maha all the praise and thanks be to Allah, the Lord of the earth. Amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.